Shalom semuanya, salam Inspironi. Saya akan share update dari gereja Shincheonji dari Korea yang terus eksis dan masif di Indonesia. Jadi walau ada pandemi dan hanya melakukan aktivitas secara online, ternyata mencengangkan. Keanggotaan gereja Shincheonji di Indonesia terus meroket. Kabar terakhir, keanggotaannya itu mencapai 50.000 orang. Wow, ini benar-benar surprise gitu ya. Shincheonji membagi keanggotaan gereja itu ke dalam 12 tribe gitu ya, baik di Korea maupun di mancanegara. Dari satu tribe atau suku yang saya intip datanya, ternyata banyak anggotanya itu dari daerah Kristen. Dan memang itulah incaran mereka yang utama. Dengan aktifnya mereka bergerilya secara online, sebenarnya terjawab sudah kenapa anggota Shincheonji itu terus bertambah setiap hari. Ya karena promosi di media sosial, bahkan di media-media nasional, itu sangat gencar. Nah, perhatikan, mereka juga menyasar atau menargetkan para pemimpin gereja, para pendeta, atau gembala-gembala gereja, atau bahasa populernya itu para pastor gitu ya, para penginjil. Bahkan ada data atau list hamba-hamba Tuhan, nama-nama pendeta atau gembala-gembala gereja yang sudah di tangan mereka. Ada yang sudah dikontak, bahkan tercatat ada yang sudah masuk dan bahkan membuat MOU dengan Shincheonji secara online. Ada dosen STT loh. Nah, inilah strategi mereka. Kalau para pemimpin gereja itu sudah kepegang, maka akan sangat memudahkan kerja mereka. Daya tarik Shincheonji juga ibaratnya seperti di K-pop gitu ya. Jadi kalau lihat pembicaranya di YouTube, itu kayak opa-opa Korea gitu ya. Cakep, ganteng gitu ya, glowing gitu ya. Ini akan menjadi magnet nantinya bagi para emak-emak gitu ya, atau kaum cewek gitu pastinya. Eits, tapi hati-hati. Yang tampak glowing, yang tampak kinclong itu belum tentu dalamnya ajarannya sesuai dengan kebenaran Alkitab gitu ya. Mari menjadi orang Kristen, kita harus punya discernment gitu ya. Kita harus mencermati gitu ya. Kita harus mengkritisi apalagi ajaran yang dari luar itu sampai ke latar belakangnya. Karena kalau enggak, apa yang terlihat seperti madu gitu ya, yang kelihatannya manis memikat, yang mengkilap, yang glowing, kinclong, ternyata dalamnya apa? Toksik. Ini kan bahaya gitu ya. Oke, saya akan kulik kembali ajaran dari Shincheonji ini dan mari kita review sama-sama. Mari kita lihat bersama, kita tinjau bersama, benarkah ajaran ini sesuai dengan Alkitab atau enggak gitu ya. Pertama, mereka sangat aktif untuk mengajak orang ikut dalam pendalaman Alkitab. Apalagi dengan tema atau topik tentang akhir zaman. Nah, tampaknya rohani gitu ya. Tampaknya ini biblical kok ya. Belajar Alkitab, apanya yang salah gitu ya. Banyak orang Kristen kan yang kepo gitu ya. Yang quote-unquote, mereka kepingin tahu rahasia gitu ya dari akhir zaman. Atau apa yang ada dalam kitab Wahyu. Nah, inilah sasaran empuk dari Shincheonji. Shincheonji mempromosikan bahwa leader mereka, pemimpinnya yaitu Lee Man-hee, itu dia bisa menyingkapkan rahasia akhir zaman di dalam kitab Wahyu. Disitulah orang Kristen perlahan, tapi pasti masuk ke dalam Shincheonji. Ibaratnya kayak katak direbus gitu ya, kata teman saya. Lama-lama nggak bisa keluar lagi gitu ya. Sudah tercemplung dan terjebak ke dalamnya. Kedua, Lee Man-hee, leader pemimpin Shincheonji, dia mengklaim bahwa gereja atau orang Kristen di luar Shincheonji itu adalah milik setan. Kalau mau masuk surga atau kalau mau selamat, maka harus mengikuti Lee Man-hee dan masuk ke dalam Shincheonji. Karena nama Shincheonji itu sendiri berarti langit dan bumi yang baru gitu ya. Ibaratnya masuk ke Shincheonji itu sudah sepaket gitu ya untuk masuk ke surga. Makanya untuk memperkuat otoritas dan posisinya, Lee Man-hee dia mengklaim sebagai juru selamat atau Mesias, atau dia memiliki roh Yesus sama dengan Tuhan, dan dia bisa menyelamatkan semua pengikutnya berdasarkan tafsiran dari kitab Wahyu. 예수로 시대에 창조될 12지파 14만 4천 종이라고 기록되어 있습니다. Nah, coba kita bedah. Kok nggak mengajarkan untuk mengikut Yesus, tapi malah mengikuti manusia? Lee Man-hee ini malah mau menggantikan secara frontal posisi Yesus. Yesus mengatakan bahwa hanya dia jalan menuju kepada Bapa.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lee Man-hee malah apa? Mau menggeser, mau menggusur posisi Yesus dengan mengklaim cuma bisa melalui dirinya. Belakangan gitu ya, gereja Shincheonji mereka pintar juga. Mereka mengklarifikasi ajaran yang mau mengatakan bahwa Lee Man-hee itu sebagai juru selamat atau Mesias. Mereka mengklaim bahwa Lee Man-hee itu adalah utusan Tuhan semata gitu ya. Dan mereka tidak mengajarkan bahwa Lee Man-hee sebagai juru selamat. Tunggu dulu, ini adalah sebenarnya drama Shincheonji gitu ya. Drama Korea masih mending, ini drama dari Shincheonji ini sebenarnya penuh dengan jurus tipu-tipu. Salah seorang mantan pemimpin gereja Shincheonji, bahkan mantannya Lee Man-hee sendiri, karena pernah menjadi pasangannya gitu ya, akhirnya membongkar kedok atau pengajaran dari Lee Man-hee sendiri. Jadi ada seorang bernama Kim Nan-hee, dia sudah keluar dari Shincheonji dan dia membuat kesaksian, membuat testimoni dalam sebuah interview. Dia mengatakan bahwa Lee Man-hee ini dia bukanlah juru selamat, dia bukanlah Tuhan, 이만희는 구원자도 dan dia 아니고 bisa mati, 하나님도 아니고 gitu ya. 저와 Nah, 똑같은 ini 죄인인 sebenarnya benar-benar 사람이에요. menampar gitu ya, 그래서 menempelak 그는 Lee 반드시 Man-hee sendiri. 죽는다는 거. Karena ini orang kedua, orang kepercayaannya dulu gitu ya. Tapi dia sudah insaf gitu ya. Dia sudah tidak lagi di dalam gereja Shincheonji. Jadinya Shincheonji ini semakin tertelanjangi gitu ya, segala pengajarannya. Ada lagi seorang mantan pengikut Shincheonji. Dia membuat sebuah testimoni di channel Vice gitu ya, channel yang sangat terkenal di YouTube. Dia mengatakan bahwa Lee Man-hee itu memang mengajarkan bahwa kalau mau selamat harus menjadi pengikutnya. Dan di sana mereka diajarkan Lee Man-hee itu dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Nah, dusta apa lagi yang mau disangkali, wahai Shincheonji? Nah, coba para pengikut Shincheonji di Indonesia, coba pikir-pikir lagi. Perhatikan dengan saksama penyataan dari Kim Nan-hee dan mantan pengikut dari Shincheonji di Korea. Mereka sendiri diajarkan seperti itu dari awalnya. Nah, sekarang kok mereka coba deny gitu ya. Mereka coba melakukan penyangkalan gitu terhadap sebenarnya pengajaran yang keluar dari mulut pemimpinnya sendiri. Waduh, ini benar-benar, ini adalah sesuatu yang udah nggak konsisten gitu kan. Sampai-sampai ada jurnal yang saya baca yang memberikan satu judul bahwa Shincheonji ini sebenarnya adalah heavenly deception. Yaitu artinya adalah tipuan surgawi. Ya benar sih, karena mereka memakai jurus tipu-tipu surgawi atau tipu-tipu rohani untuk menarik orang-orang masuk ke dalam keanggotaan Shincheonji. Nah yang ketiga, ini dampak yang merusak dalam keluarga. Shincheonji masuk ke dalam keluarga dan pada akhirnya membawa perpecahan, merusak relasi atau hubungan dalam keluarga. Dan ini akan dampaknya ke masyarakat. Jadi ada pengakuan dari seseorang yang dia kontak kepada saya, akhirnya apa? Karena keluarganya sudah masuk ke Shincheonji, dia ditolak gitu ya karena nggak mau masuk ke Shincheonji. Dia dianggap sebagai apa? Bagian dari setan gitu ya. Dan ini konsisten dengan pengajaran dari Lee Man-hee. Orang Kristen atau gereja di luar Shincheonji itu miliknya setan. Nah, klop kan? Cocok. Jadi mereka benar-benar menghayati sampai segitunya. Jadi Shincheonji itu mengajarkan untuk nggak peduli dengan orang tuanya, nggak peduli dengan keluarganya. Dan mereka sengaja mengisolasi anggota yang masuk ke dalam Shincheonji supaya mereka bisa leluasa mengeksploitasi dan memanipulasi anggotanya tersebut. Ada banyak testimoni orang yang akhirnya apa? Kena mental gitu ya. Dan mereka terjebak dan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa recovery, bisa pulih dan bisa kembali ke dalam keluarganya karena sudah diracuni dengan begitu parahnya oleh Shincheonji. Itu banyak terjadi di Korea dan di luar negeri. Karena di Indonesia masih baru, hal-hal demikian itu belum muncul gitu ya. Mungkin sudah ada, tetapi orang masih mencoba untuk denial gitu ya. Masih mencoba deny, masih mencoba untuk menutupinya. Satu hal lagi yang kita perlu cermati sama-sama, yaitu Lee Man-hee ini sebenarnya dipengaruhi oleh gerakan Olive Tree Movement yang didirikan oleh seseorang penatua yang bernama Park Tae-seon gitu ya, penatua dari gereja Presbyterian. Nah, Park Tae-seon ini dia menganggap dirinya sebagai Mesias, menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan mengklaim dia adalah salah satu dari 2 saksi dalam kitab Wahyu. Ini bukan cuman mirip gitu ya, tetapi sama persis dengan ajaran Lee Man-hee. Dan kalau mau tahu gitu ya, ada
sisi gelap gitu ya, sisi kelam dari si penetua Park ini. Karena pernah didakwa secara hukum, dia pernah melakukan penipuan dan melukai pengikutnya. Bahkan dalam gerejanya pernah terjadi pembunuhan terhadap 2 orang anak muda dan 2 wanita. Tapi yang paling parah menurut saya adalah penetua Park ini, dia mengajarkan bahwa kesucian itu bisa dicapai dengan hubungan seksualitas. Dan dia melakukannya dengan banyak pengikutnya. Ini jelas ajaran yang benar-benar merusak begitu ya. Sampai-sampai gereja Presbyterian Korea mendepaknya gitu ya dan nggak mengakuinya. Dari sini kita bisa lihat, inilah grup tempat Lee Man-hee dia tumbuh dan eksis. Makanya wajar melihat latar belakangnya sudah nggak beres. Berasal dari aliran yang benar-benar sesat dan nggak sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, saya berharap sih pimpinan gereja di Indonesia gitu ya, PGI, atau Dirjen Bimas Kristen lah, atau pimpinan sinode, ikut memberikan perhatian yang sangat serius. Kenapa? Kalau paling tidak gitu ya, ada pernyataan yang ofisial yang resmi ke publik gitu ya, maka orang-orang itu akan tahu gitu, orang Kristen akan tahu dan bisa disebar melalui media sosial. Kalau tidak, kalau belum ada respon, maka orang-orang itu akan menganggap, wah, Shincheonji ini kan legal gitu kan, seperti promosi mereka. Maka mereka akan mudah untuk dirayu, mudah untuk diajak masuk ke dalam gereja Shincheonji. Jangan sampai gereja itu merasa pede gitu ya. Wah, jemaat kami sudah solid kok. Secara rohani, secara spiritualitas udah mumpuni. Tunggu dulu. Kalau gereja pasif gitu ya, dan gak bergerak, sementara Shincheonji itu sangat aktif bergerilya, wah, maka Shincheonji lah yang nantinya akan panen anggota baru demi anggota baru dari hari ke hari. Wong Shincheonji itu mereka bergerak melalui medsos ya kapan aja gitu ya. Kalau mereka mau, mereka tinggal broadcast. Mari kita menjadi orang Kristen yang cerdas dan solid dalam menghadapi segala macam rupa-rupa angin pengajaran yang palsu, terutama yang muncul dari Korea Selatan ini. Nah, jika ada orang yang belum mengenal, belum tahu tentang segala dark side dari Shincheonji, silakan coba share konten atau video ini ke mereka. Apalagi yang sudah mulai dipikat gitu ya, apalagi yang sudah masuk menjadi anggota Shincheonji, supaya mereka tahu sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi yang ada di Korea itu banyak yang nggak tersingkap dan nggak dibukakan di Indonesia. Di Korea sendiri sampai ada petisi terhadap gereja Shincheonji ini, karena benar-benar meresahkan. Tapi ketika datang ke Indonesia, banyak orang yang akhirnya terjebak dan mereka sangat percaya dengan ajaran ini. So, mari kita sebagai orang Kristen, kita harus berhikmat, kita harus bijak dan cerdas menghadapi setiap fenomena dari Shincheonji ini. Thank you for watching. God bless.